Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cerita ini itu terjadi pas si Dito itu umurnya tuh masih sekitar 5 tahun, masih kecil gitu. Dia belum sekolah. Waktu itu keluarganya tuh hijrah ke daerah Bekasi sana dari kampung karena bapaknya ada proyek di sana lah, dan itu cukup memakan waktu yang lama, makanya mereka putusin sekeluarga pindah ke sana. Nah, di sana itu mereka ngontrak satu rumah. Rumahnya nggak terlalu besar, rumah dengan 2 kamar gitu. Ada ruang tengahnya, ada ruang tamunya, sama ada dapur. Dan di antara bagian belakangnya dapur sama kamar mandi itu, dan kamar belakang itu ada sedikit ruangan, dan ruangan itu dipakai buat sholat. Nah, setelah beberapa hari tinggal di sana, kejadiannya pas maghrib ya. Ini kejadian pertama, jadi pas maghrib itu si Dito nyariin ibunya gitu. Kok rumah sepi banget gitu. Dia awalnya kan lagi nonton TV, cuman pas udah maghrib tiba gitu, dia tuh nyariin ibunya. Dia udah nyari ke belakang, ke depan, itu tuh nggak ada gitu. Sementara bapaknya tuh bapaknya masih kerja, belum pulang. Jadi di rumah itu cuman ada dia sama ibunya, mamanya gitu. Sama mamanya. Udah dicariin tuh ke depan belakang, nggak ada. Oh, mungkin mamanya lagi sholat. Nah, bener aja, ternyata di ruang sholat tuh ada orang lagi sholat situ. Dia pakai mukena panjang gitu, mukena yang lama ya, model lama. Jadi mukenahnya tuh nggak ada potongannya gitu. Udah si Adi udah tahu mamanya lagi sholat. Dia balik lagi nonton TV. Nah, udah cukup lama tuh kok mamanya nggak selesai gitu sholatnya. Ditengokin lagi lah si mamanya itu yang lagi sholat. Ditengokin, oh masih sholat juga gitu, belum selesai. Itu mungkin udah ada sekitar 10 menitan si Dito nungguin. Udah dia balik lagi nonton TV. Ketiga kalinya dia tengokin lagi, masih sholat juga. Akhirnya dia mungkin kesal kali ya. Ini mama kok sholat lama banget ditungguin. Akhirnya dia masuk ke ruang sholat situ. Nah, si mamanya itu ditarik-tarik mukenahnya gitu kan. Mama sholatnya lama banget gitu. Diem aja mamanya tuh masih sholat. Dia keluar lagi, dia balik lagi nonton TV. Nah, setelah itu baru mungkin karena dia udah, ini kok beneran lama banget gitu kan. Dia balik lagi, ditarik lagi tuh mukenahnya sambil ngerengek gitu, sambil menangis, mama cepetan gitu sholatnya. Nah, pas sudah ditarik gitu, itu si sosok itu tiba-tiba nengok gitu kan, ngeliatin si Dito. Nengok, pas udah nengok si Dito kaget, ternyata itu tuh bukan mamanya gitu. Itu tuh nggak tahu entah siapa gitu. Itu jadi sosok itu tuh mukanya hitam, terus matanya nyala gitu, matanya melotot nyala putih katanya. Itu nyala dan dia langsung kabur kan. Dia teriak kaget gitu, ketakutan si Ditonya. Dia teriak mama. Dia nyariin mamanya, baru dikiranya itu mamanya, ternyata bukan. Dia nyariin mamanya. Nah, nggak lama setelah itu mamanya keluar dari dari kamar mandi. Nah, ternyata dari tadi mamanya tuh di kamar mandi, dan mamanya itu nggak ngedenger kalau si Dito itu manggil dia. Dia tuh sama sekali nggak ngedenger suara papa gitu, cuman ngedenger suara TV sama ya mungkin suara langkahnya si Dito ya, bolak-balik gitu. Tapi mamanya tuh nggak ngedenger kalau si Dito tuh nyariin dia, teriak-teriak manggil dia, itu nggak ngedenger sama sekali. Udah dong, dia dipeluk sama mamanya di dapur situ. Kenapa gitu? Itu mah ada tante katanya manggilnya. Itu ada tante lagi sholat gitu, tapi matanya nyala, mukanya seram gitu. Ya mamanya juga jadi ikutan parno kan. Waduh, siapa nih gitu.
Akhirnya mamanya dengan mengumpulkan sejuta keberanian gitu coba nengokin dong di situ tuh ada siapa gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Nah mungkin yang dilihat si Dito itu tadi ya salah satu penunggu di sana, karena memang rumahnya itu kan rumah kosong tadinya ya, rumah lama gitu, udah 3 tahun itu nggak ditempatin, pasti adalah penunggu-penunggunya gitu. Nah kejadiannya malam itu tuh nggak cuman di situ ya, selanjutnya itu adalah mamanya yang ngalamin. Mamanya itu pas udah si Dito udah tidur ya, sekitar jam 9-an itu diketok pintunya, ada yang ngetok gitu. Pas dibuka papanya pulang, papanya Dito pulang, disambut kan sama mamanya, terus dibikinin teh segala macem. Tehnya emang sengaja bikin jadi biar ngasih anget gitu kan. Nah sengaja dibikinin teh udah. Papanya tuh mandi dulu pas lagi mandi. Mamanya bikinin teh, dia nunggu di meja makan situ deket kamar mandi nunggunya itu. Itu ditungguin mandi lama banget tuh sampai setengah jam. Itu nggak keluar-keluar gitu, nggak selesai-selesai gitu Pak. Dan mamanya tuh ngedengar ada suara orang mandi itu ngedengar. Tapi pas udah setengah jam suaranya itu hilang, tapi papanya nggak keluar-keluar gitu. Lama banget dia nunggu. Nah kagetnya lagi suara pintu depan itu diketok lagi, ada orang ngetok, tok assalamualaikum gitu. Kalau yang tadi pertama tuh nggak pakai assalamualaikum, giliran yang kedua ini ada yang assalamualaikum gitu loh. Itu kayak suara papanya Dito gitu. Si mamanya langsung lari kan, dia perasaannya udah nggak enak gitu, dia langsung lari ngebuka pintu depan, dan itu beneran itu papanya Dito loh. Terus yang tadi itu siapa gitu kan, si mamanya langsung cerita gitu, ini Pak tadi ada yang jam 9-an ada yang ngetok, terus mama bukain gitu, itu papa gitu. Terus dianya mandi, mama tungguin lama banget nggak keluar-keluar, terus papa ini pulang ngetok gitu. Nah udah habis itu papanya langsung meluk dia. Papanya juga jadi agak parno gitu kan, takutnya diapa-apain ya, takutnya mungkin itu jin jahat iseng yang ya bisa aja membahayakan si mamanya sama Ditonya gitu. Makanya keesokan harinya dia langsung malam itu juga dia langsung nelpon rekan kerjanya gitu, dia nanya-nanya kan ada orang pinter atau enggak gitu. Udah ditanyain, terus katanya ada teman kerjanya itu punya teman itu bisa gitulah, orang pinter gitu. Akhirnya malam itu juga itu diundang gitu kan, udah sekitar jam 12 jam 1 lah, itu diundang ke rumahnya, terus didoain gitu, udah selesai lah malam itu gitu. Nah ternyata kejadiannya nggak selesai sampai di situ. Jam kurang lebih sekitar jam 2-an kalau nggak salah ya, sekitar jam 2-an itu kan si orang pintar itu udah pulang gitu. Nah pas jam 3 si papa sama mamanya itu mau tidur gitu, kalau si Dito kan udah tidur gitu kan. Nah itu dikagetin, mereka baru mau tidur gitu, dikagetin sama Dito yang tiba-tiba teriak-teriak gitu, nangis gitu. Dia teriak-teriak katanya takut, itu ada tante gitu kan, bilangnya tante gitu. Nah dipeluk lah sama si mamanya, terus ditanyain tante mana gitu, tantenya sebelah mana gitu. Nah katanya itu di balik pintu gitu. Nah si Dito katanya itu ngelihat tante yang tadi kayak orang lagi sholat itu, yang pakai mukena polosan gitu, itu lagi berdiri di belakang pintu situ dan lagi ngeliatin si Dito gitu sambil nakutin gitu kan. Makanya si Ditonya shock berat dan dia nangis, dan akhirnya didoain lah sama si papahnya sama mamanya Dito dengan bacaan sebisanya. Dan alhamdulillah ya katanya nggak lama setelah itu sosok itu tuh udah pergi gitu, tapi Ditonya masih shock, dia nggak bisa tidur sampai pagi. Dan pas paginya akhirnya si Dito tuh sakit, dia demam gitu. Nah setelah itu dibawa ke dokter gitu kan, itu katanya nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja, cuman
Demam tuh nyampe 3 hari ya, nyampe 3 hari itu masih demam aja. Dikasih penurun panas, adem, nanti demam lagi gitu. Takutnya kan sakit apa-apa gitu kan. Dipanggil lah orang pinter lagi, cuman bukan orang pinter yang kemarin ya, karena mungkin papanya Dito berpikir, oh ini gagal nih gitu kan, buktinya kemarin masih ada aja si itunya. Nah dipanggillah ada satu ustadz, itu tetangga rumah situ, itu ada kenalan seorang ustadz, dipanggillah. Nah pas dipanggil itu udah dibersihin, diritualin gitu, didoain, dibersihin, dipagerin segala macam. Itu udah alhamdulillahnya itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Nah terus pas itu kan si ustadznya tuh cerita itu emang karena rumahnya udah lama nggak ditempatin, jadi emang kayak dijadiin markas besarnya para jin-jin kayak gitu, jin usil kayak gitu. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.